warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadira. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kegiatan PLP1. PLP1 merupakan tahapan pertama dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, meliputi pengamatan kultur sekolah, struktur sekolah dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan yang terdapat di sekolah. Kelompok kami melaksanakan kegiatan PLP1 ini di SMP ITH Taufik Depok. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil dari wawancara kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMP ITH Taufik Depok, Bapak Ihsan Abdul Rashid, SPD IMM, dan guru matematika yaitu Bu Yuliana Priyatina, MPD. Di sini pertama saya akan menanyakan mengenai karakteristik umum pada peserta didik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik secara umum yang mengacu kepada SKL, standar lulusan, ya, standar lulusan. Apa itu? Mengikuti seluruh kegiatan secara tuntas, mempunyai rapot semester 1 sampai 6, mengikuti ujian mulai ujian praktek, ujian tahfidz, ujian tertulis, dan ujian sekolah. Kemudian dia telah memenuhi nilai sekurang-kurangnya bernilai baik untuk mata pelajaran umum dan harus 100% untuk mengikuti pelajaran agama. Dan apakah siswa di SMP ITH Taufik itu mempunyai karakteristik tersebut? Ya, bahkan kita punya karakteristik di atas rata-rata, di atas SKL. Misalnya terbiasa sholat dengan baik, terbiasa baca Quran dengan tartil, ya. Tambahannya lagi adalah sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan hafal 3 juz Al-Quran, juz 30, 29, dan 28. Kemudian Pak, bagaimana cara untuk mencapai karakteristik tersebut dan apakah sudah tercapai secara maksimal? Kita mempunyai program mulai daripada program semester, kemudian rencana program harian, semester, dan kemudian tahunan. Kemudian rencana tersebut itu dituangkan dalam sebuah schedule yang jelas. Kita punya alat ukur. Sekarang sudah disiapkan Google Form. Jadi anak itu ngisi atau orang tua yang ngisi. Tentu orang tua harus jujur. Jadi alhamdulillah sudah tercapai berdasarkan data yang ada di kita. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SMP ITH Taufik dan bagaimana untuk pembagian tugas serta wewenang? Jadi kepala sekolah itu merupakan mandatori dari yayasan. Namun pada struktur kerja, kepala sekolah itu juga bisa berkoordinasi dengan komite dalam hal kerjasama dengan orang tua. Tapi dalam hal tata kerja pelaksanaan tentu kepala sekolah mengacu kepada dinas pendidikan. Kemudian struktur di dalam kepala sekolah dibantu oleh 3 wakil, ya. Ada wakil bidang kurikulum, ada kesiswaan, dan ada sarana prasarana. Jadi pembagian tugas, setiap orang mengerjakan tugas sesuai dengan amanahnya.
Di sekolah SMP Taufik ini menerapkan banyak tata tertib. Salah satunya ketika waktu sholat, semua guru yang sedang mengajar bersama dengan siswanya juga ikut membawa siswanya ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian di pagi hari, siswa diwajibkan untuk murojaah kira-kira 15-20 menit sebelum memulai pelajaran secara bersama-sama di lapangan. Contoh lainnya, di hari Jumat diwajibkan murojaah surah Al-Kahfi. Karena dilakukannya tata tertib tersebut secara bersama dengan pemahaman agama dan partisipasi dari orang tua, jadi tata tertib yang diterapkan di SMP Taufik ini berjalan dengan lancar. Untuk pelanggaran dan penghargaan di SMP Taufik ini dihitung berdasarkan poin. Contohnya kalau dia terlambat ke sekolah lebih dari 5 menit akan dihitung 2 poin pelanggaran. Dan pelanggaran yang sangat berat itu adalah bertengkar dengan teman. Itu akan mendapatkan poin 50 dan akan dikomunikasikan dengan orang tuanya. Dan untuk penghargaannya akan mendapatkan nilai 100 dan voucher jajan di kantin sebesar 7.000 sampai 10.000. Itu berlaku di saat offline. Dan semakin sering dia mendapatkan penghargaan akan diberikan sertifikat. Untuk sekolah SMP Taufik ini melakukan PTM sesuai aturan pemerintah dan dimulai tanggal 4 Oktober. Dan untuk seremonial tetap dilaksanakan walaupun masih online menggunakan Zoom, Gmat untuk melaksanakannya. Contoh kegiatannya yaitu seperti upacara, hari pramuka, hari guru, dan lainnya. Dan untuk rapat dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu, seperti membicarakan tentang kenaikan kelas dan agenda sekolah lainnya. Dan untuk kendala yang sering dialami ada dalam jaringan dan kuota internet. Di SMP Taufik itu ada banyak ekskul, salah satunya ada saman, futsal, pramuka, dan sebagainya. Untuk ekskul yang wajib diikuti di SMP Taufik ini adalah pramuka. Dan untuk sekarang masih dilakukan secara online. Dan ada beberapa ekskul yang tidak bisa dilaksanakan secara offline maupun online, yaitu saman dan futsal. Jadi di sekolah SMP Taufik ini setiap pagi peserta didik dibiasakan membaca doa pagi atau al-musurat. Terus dibiasakan juga sholat duha, kemudian sholat zuhur dilakukan secara berjamaah yang diawali dengan niat zuhur. Dan sholat asar juga dilakukan secara berjamaah. Mengenai potensi ya Bu, potensi yang dimiliki oleh siswa SMP Taufik ini itu seperti apa? Oke, kami menerima semua siswa dengan kalangan intelektual dari yang bawah maupun yang tinggi ya. Kenapa? Karena menurut kami keadilan pendidikan itu sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk sekolah yang berlabel Islam terpadu seperti kami. Jadi apa aja potensi yang didapat pasti kalau anak-anaknya intelijennya tinggi ya, kami akan mendapatkan anak yang cerdas ya. Iya. Selanjutnya Bu, tapi berbicara dengan potensi ya Bu. Iya itu. Bagaimana cara Ibu mengembangkan potensi siswa yang dapat dilakukan dalam pelajaran matematika khususnya di masa pandemi seperti ini? Oke, untuk potensi matematika kami ya, tim matematika khususnya di SMP Taufik, sebelumnya kita kan ada program pengayaan untuk anak-anak yang nilai ulangan atau penilaian hariannya di atas rata-rata, itu pasti ada program pengayaan. Kemudian selain pengayaan kami juga ada KSN ya, kompetensi sains nasional. Yang Untuk minat dan respon siswanya itu dalam pembelajaran matematika selama pembelajaran daring itu gimana Bu? ya, untuk minat itu tadi ya yang seperti di awal saya bilang, kalau memang motivasinya tinggi, insya Allah tidak ada kendala ya. Kalau untuk anak-anak yang memang potensial di matematika, mereka pasti semangat apapun kondisinya, baik belajar lewat Zoom ya. Tapi untuk KSN tadi kita beberapa kali sempat tatap muka, belajar di sini, belajar kelompok, tetap dengan protokol kesehatan ya. Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran matematika itu masa begini, karena kan kadang kalau matematika kan
susah untuk diresak kalau misalnya nggak Betul. secara langsung. Betul. Nah kalau semasa pandemi ini seperti apa? Ya, nah, di situ saya khususnya sebagai guru matematika, saya selalu mengadakan tatap muka via Zoom ya, untuk mengatasi atau mensiasati anak-anak yang kurang paham. Jika memang saat tatap muka juga tidak nggak bisa juga ya, mereka tidak paham gitu ya, masih kurang, maka saya akan melayani via chat, via chat atau juga bisa per kelompok video call. Berarti kalau misalkan terkhusus pelajaran matematika ini lebih sering asinkronus. Sinkronus ya, lebih sering sinkronus. Untuk pemberian tugasnya itu Bu, tiap ibu Zoom dikasih tugas atau gimana? Untuk pemberian tugas tuh kalau misalkan saya Zoom, saya akan memberikan tugas saat Zoom ya. Soalnya nggak banyak, ya untuk kadang yang pertama-tama pasti kita bahas dulu ya, tugas bercontoh-contoh. Setelah itu saya akan beri 2 atau 3 soal, nanti mereka wajib jawabnya via chat. Berarti langsung ditunggu hari itu ya Bu? Iya betul, chat Japri, jadi chatnya langsung ke saya, tidak dipampang di Zoom room chatnya itu ya, jadi teman yang lain tidak melihat gitu. Jadi biasanya seperti itu, jadi setelah Zoom tidak ada penugasan lagi kecuali jika jadwalnya asinkronus. Kalau jadwalnya asinkronus maka saya akan berikan tugas via biasanya Google Classroom atau WA. Di SMP Taufik ini melakukan pembelajaran dengan sistem online melewati Zoom, Gmail, ataupun Google Classroom. Untuk pemberian tugas khususnya matematika yang sering diberikan melewati Zoom akan dijawab oleh siswa melalui WhatsApp pribadi. Dan sanksi yang akan diterima oleh siswa jika tidak mengerjakan atau telat mengumpulkan tugas adalah berkurangnya nilai dan diupayakan untuk peserta didik 60% yang mengerjakan. Apabila tidak mengerjakan, akan disampaikan ke wali kelas. Penilaian yang dilakukan pada Zoom meeting meliputi sikap, kompetitif, dan juga keterampilan. Untuk kualitas pembelajaran di sekolah SMP Taufik di masa pandemi ini cukup efektif dan tidak ada kesulitan baik sekolah maupun orang tua. Dan pelaksanaan ujian harian di SMP Taufik ini, ujian harian, UTS maupun UAS tetap dilakukan melewati Zoom. Jadi satu kelas itu diawasi dengan satu pengawas, dan untuk ulangan harian biasanya dilaksanakan menggunakan Google Form. Kendala yang ditemui selama dalam pembelajaran di SMP Taufik. Kendala yang sering dialami dari pihak guru, sekolah maupun murid selalu ada pada kuota internet dan juga jaringan. Dan untuk mengatasinya, mengganti menggunakan provider yang kuat sinyalnya. Cara untuk memotivasi siswa agar tetap semangat belajar di masa pandemi, guru menjelaskan kondisi pandemi yang mengharuskan siswa belajar di rumah, dan tidak hanya kita saja yang merasakannya. Dan untuk memotivasi siswa agar menyukai matematika itu dengan menciptakan pembelajaran yang seru dan juga asik.